Oke, akan saya lanjutkan lagi kuliahnya. Jadi, untuk melakukan pengujian penetran, maka langkah-langkah atau teknik tata cara melakukan pengujian penetran dapat dilihat di ASME Boiler Pressure Vessel Code Section 5 Non-Destructive Examination. Di ASME tidak ada istilah NDT, jadi NDT tidak ada, diganti dengan NDE, Non-Destructive Examination. Sedangkan untuk pengujian cairan penetran itu dapat dilihat di artikel 6 untuk ASME Section 5 ini. Sedangkan acceptance kriteria atau kriteria keberterimaan dapat dilihat di Section 8 Divisi 1, yaitu mandatory appendix 8. Mandatory appendix 8. Ini adalah acceptance kriteria untuk pengujian cairan penetran. Oke, jadi akan saya jelaskan sedikit, tidak semuanya. Di sini dikatakan bahwa mandatory appendix 8 metode untuk pengujian cairan penetran, ya. Belum kita sudah disuruh membaca note-nya. Note di sini dikatakan bahwa aplikasi yang memuaskan dari metode pengujian ini menyarankan kecakapan khusus di dalam teknik yang dilibatkan dan di dalam menginterpretasi hasil. Persyaratan yang dijelaskan di sini mengasumsikan bahwa aplikasi cairan penetran dilakukan oleh personil yang sudah qualified dan berpengalaman, experience. Oke, langsung ke sini. Paragraf 8.3 yaitu evaluasi indikasi. Ya, indikasi dari suatu ketidaksempurnaan dapat lebih besar dari ketidaksempurnaan atau diskontinuitas yang menyebabkannya. Jadi indikasi itu adalah respon dari suatu diskontinuiti dapat lebih besar dari diskontinuiti yang menyebabkannya. Namun demikian, evaluasi keberterimaan harus mengacu pada ukuran indikasi, bukan ukuran dari diskontinuiti. Jadi, kalau kalian melakukan pengujian cairan penetran dan secara visual menemukan adanya gaspor di permukaan benda dengan ukuran segini, lalu setelah diuji menggunakan cairan penetran dan diperoleh indikasi sebesar ini dari gaspor tadi, maka yang dipakai untuk evaluasi keberterimaan atau ukuran evaluasi adalah ukuran dari indikasinya, bukan ukuran dari diskontinuitasnya. Oke. Dan hanya indikasi-indikasi dengan major dimension, dengan ukuran terbesar lebih dari 1,5 mm yang dianggap sebagai indikasi yang relevan. Jadi major dimension itu adalah ukuran terbesar atau ukuran yang besar, ya. Jadi kalau ada indikasi yang ukurannya seperti bentuknya seperti ini, kita punya dua ukuran, ya, ukuran lebar dan panjang. Maka yang kita pakai sebagai evaluasi adalah hanya ukuran yang paling besar saja. Ini yang digunakan sebagai evaluasi, bukan ukuran lainnya. Oke, makanya di sini dinamakan sebagai major dimension. Dan hanya indikasi-indikasi dengan major dimension lebih dari 1,5 greater than lebih dari 1,5 mm harus dianggap sebagai indikasi yang relevan. Maksudnya apa indikasi relevan? Indikasi yang kita evaluasi. Semua indikasi yang ukurannya kurang dari dan sama dengan 1,5 mm bisa kita abaikan karena dianggap tidak relevan secara ukuran. Kemudian yang A, indikasi linear adalah indikasi yang panjangnya lebih dari 3 kali lebarnya. Jadi kita punya dua jenis indikasi di pengujian penetran, ya. Ada indikasi linear
LI linier, di mana panjang lebih dari 3 kali lebarnya. Jadi misalkan saya punya indikasi seperti ini, maka ini adalah panjang dan ini adalah lebarnya B. Jadi indikasi yang panjangnya lebih dari 3 kali lebarnya dinamakan sebagai indikasi linier. Kemudian yang B, indikasi rounded adalah RI, rounded indication adalah indikasi yang panjangnya kurang dari sama dengan 3 kali lebarnya. Nah, ini namanya adalah indikasi rounded. Jadi indikasi yang merah ini bukan yang hitam. Oke. C, sembarang indikasi yang menimbulkan pertanyaan atau meragukan harus diuji ulang untuk menentukan apakah mereka itu relevan apa enggak. Jadi kalau kalian ragu-ragu terhadap suatu indikasi relevan apa enggak itu ya, maka harus diuji ulang. Kemudian saya jelaskan di sini acceptance kriteria untuk pengujian cairan penetran. Acceptance standar ini harus, shell itu adalah harus. Jadi kalau ada kata-kata shell di suatu code atau standar, maka shell itu artinya mandatory. Mandatory artinya adalah wajib, harus dilaksanakan. Ya, kalau ada kata-kata should, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, should itu semacam saran atau rekomendasi gitu. Kalau shell itu wajib. Ya. Jadi acceptance standar ini harus dipakai kecuali jika ada standar lain yang lebih ketat. Kalau tidak ada standar lain yang lebih ketat, maka kita harus pakai kriteria yang ada di paragraf ini. Ya. Semua permukaan yang diuji harus bebas dari indikasi-indikasi relevan yang linier. Linier itu indikasi-indikasi linier yang relevan ya. Jadi indikasi linier tadi adalah indikasi yang panjangnya lebih dari 3 kali lebarnya. Apabila di permukaan benda yang diuji kita menemukan indikasi linier ini yang relevan, artinya yang ukurannya lebih dari 1,5 mm, misalnya 1,8 mm, maka indikasi ini harus di-repair karena indikasi ini linier dan masuk golongan relevan. Tapi apabila kita menemukan indikasi linier yang panjangnya cuma misalkan 1,4 mm, maka indikasi ini boleh diabaikan karena tidak termasuk golongan relevan. Itu yang A. Jadi semua permukaan harus bebas dari indikasi linier yang relevan. B, permukaan yang diuji harus bebas dari indikasi-indikasi rounded yang relevan dan ukurannya lebih dari 5 mm. Jadi kalau di permukaan benda yang diuji kita temukan suatu indikasi yang ukurannya misalkan 5,6 mm, maka indikasi ini harus di-repair karena lebih dari 5 mm. Tapi kalau kita misalkan menemukan indikasi rounded yang ukurannya 4 mm, maka indikasi ini tidak apa-apa karena indikasi ini termasuk golongan relevan tapi tidak lebih dari 5 mm. Jadi yang harus di-repair adalah yang ukurannya lebih dari 5 mm aja. Ini berlaku untuk indikasi-indikasi rounded bukan linier. Kalau linier lebih dari 1,5 mm harus di-repair. Kemudian yang C, 4 atau lebih indikasi rounded relevan dalam satu garis. Inline itu maksudnya adalah dalam satu garis. Kalau kita bicara istilah dalam satu garis, di ASME dijelaskan bahwa apabila kita punya 4 atau lebih indikasi, maka indikasi yang paling ujung dan ujung satunya kita tarik garis lurus ya, garis lurus begini. Dari tengah-tengah indikasi kiri dan indikasi kanan ini, tengah-tengahnya kita tarik garis ya, yang boleh imajiner dan itu. Maka indikasi-indikasi lainnya yang berada di antara indikasi ujung-ujung ini harus memotong atau menyentuh garis tadi ya. Ini memotong ya, memotong, ini menyentuh. Nah ini berarti dinamakan indikasi inline dalam satu garis. Apabila di sini ada indikasi, di sini ada indikasi, lalu kita tarik garis tengah, garis dari bagian tengah-tengah kedua indikasi di ujung tadi,
lalu ada indikasi lainnya di sini posisinya tidak mengenai garis tadi, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai inline. Ini adalah indikasi yang harus dievaluasi sendiri-sendiri ya, sebagai indikasi blunder yang B. Oke, jadi yang C itu adalah 4 atau lebih indikasi rounded yang relevan dalam satu garis dan terpisah pada jarak kurang dari sama dengan 1,5 mm edge to edge. Edge to edge itu adalah dari tepi ke tepi. Ini ada indikasi yang namanya edge to edge adalah dari tepi sini ditarik garis begini. Ini adalah jaraknya atau space. Jadi space ini harus kurang dari atau sama dengan 1,5 mm. Contoh. Di sini saya punya 4 buah indikasi di dalam suatu sambungan las misalkan ya, yang kami uji penetrasi kan gitu. Ya. Misalkan indikasi ini semuanya adalah indikasi relevan rounded, tapi ukurannya tidak melebihi 5 mm, karena kalau lebih dari 5 mm maka seketika itu juga harus di repair. Contoh 2,8 mm, 3,2 mm, 1,9 mm, 3,4 mm. Ini adalah 4 buah indikasi rounded yang relevan karena masing-masing ini ukurannya adalah lebih dari 1,5 mm. Nah, jarak supaya bisa di repair ini yang C ini, maka jarak di sini harus kurang dari sama dengan 1,5 mm dari tepi ke tepi. Misalkan jarak ini adalah 1,5, 1,4, 1,5, maka keempat indikasi ini harus di repair atau memenuhi kriteria untuk di repair. Ini adalah repair. Oke. Contoh lagi, apabila saya punya 4 indikasi 1, 2, 3, 4 yang rounded dan relevan 2,2, 3,1, 1,8, 4,2. Kemudian masing-masing indikasi ini dipisahkan pada jarak 1,5 ya, 1,4. Tapi ada satu grup ini dipisahkan oleh jarak lebih dari 1,5, misalkan 1,7. Maka indikasi yang paling ujung ini kita evaluasi sendiri, jadi dipisah. Ini sendiri. Nah, sendiri atau grup yang sebelah kiri ini anggotanya hanya 3 dan tidak memenuhi kriteria untuk di repair menurut C, sehingga indikasi yang sebelah kiri yang kelompok 3 anggota ini di ACC ya. Jadi semuanya di ACC karena apa? Karena ada satu yang lebih, jarak yang lebih dari 1,5 mm ya. Oke. Contoh lagi, misalkan saya memiliki indikasi yang jumlahnya 4 ya. Misalkan ini 2,4, ini 3,1. Tapi ada satu di sini yang ukurannya non relevan. Misalkan 1,3. Ini 2,2 ya. Dan jaraknya di sini memenuhi aturan C 1,5, 1,4, 1,3. Nah, di sini indikasi yang sebelah ini sendiri adalah indikasi relevan. Ini relevan ya, relevan. Indikasi yang ukuran 1,3 adalah indikasi yang non relevan, NR non relevan. 2,2 adalah indikasi yang relevan. Karena ada satu indikasi yang bersifat non relevan di sini, maka 4 anggota ini dipisah menjadi 2. Di sini 1 anggota, di sini 2 anggota, sehingga evaluasinya adalah ACC karena hanya ada 3 yang relevan, satunya non relevan. Itu adalah acceptance kriteria untuk pengujian cairan penetran. Ya. Jadi yang nomor 1, tidak boleh ada indikasi linear yang relevan yang lebih dari 1,5 mm. Yang 1A ini, A ya, A. Yang B
tidak boleh ada indikasi relevan rounded, misalkan ada indikasi seperti ini ukurannya 5,4, ya jelas repair kan gitu. Karena apa? Karena lebih dari 5 mm. Yang B, yang C 4 atau lebih, indikasi rounded yang relevan, yang for more itu 4 atau lebih. 3 itu tidak berlaku. Contoh di sini kan 3, ya tidak berlaku, makanya ACC. 4 atau lebih indikasi relevan yang rounded dalam satu garis yang terpisah oleh jarak kurang dari sama dengan 1,5 mm dari tepi ke tepi, seperti ini harus di repair ya. Jadi itu adalah acceptance kriteria mengacu pada ASME section 8 divisi 1. Oke, terima kasih.